Salam Ibu Bapak Saudari, saya berharap dan berdoa kiranya Ibu Bapak Saudari dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Dengan penuh syukur kepada Tuhan, kita berjumpa kembali dengan saya MPS melalui pesan suara via YouTube hari ini yang ke-55. Renungan kita hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 32 yang berkata demikian. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur, Tuhan bergaul erat. Tema renungan kita hari ini adalah berkat bagi orang yang jujur. Saudaraku, penulis Amsal secara tegas menyatakan bahwa Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Jadi salah satu syarat utama untuk dapat memiliki hubungan yang karib atau bergaul karib dengan Tuhan adalah kita harus hidup jujur. Artinya kita harus menjadi pribadi yang selalu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Kalau kita melakukan pelanggaran atau dosa, kita harus jujur mengakuinya di hadapan Tuhan dan memohon pengampunannya. Ketika ada masalah dan pergumulan apapun, datanglah kepada Tuhan dan sampaikan semua kepadanya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan tidak menjadi kaku atau sekadar hubungan formalitas, melainkan suatu hubungan yang karib dan intim. Berbicara tentang kejujuran berarti berbicara tentang motivasi, niat, dan juga kehendak yang muncul dari dalam hati dan pikiran seseorang, yang kemudian menghasilkan suatu tindakan. Hidup dalam kejujuran adalah kehidupan yang luar biasa. Mengapa? Karena kejujuran adalah sesuatu yang teramat langka dan semakin sulit ditemukan di antara insan manusia yang hidup di zaman seperti sekarang ini. Sebaliknya, penipuan, kepalsuan, dusta, dan kemunafikan sudah menjadi pemandangan yang biasa dan sudah menjadi menu hidup sehari-hari. Hal ketidakjujuran ini tidak hanya terjadi di dunia bisnis, pekerjaan perdagangan, atau politik saja, tapi juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Suami tidak jujur terhadap istri dan sebaliknya, dan bahkan ketidakjujuran sudah merambah di dunia pelayanan pekerjaan Tuhan. Jadi, apalah artinya tampak sibuk melayani pekerjaan Tuhan jika kita masih hidup di dalam ketidakjujuran, kebohongan, kepalsuan, dan kemunafikan hidup. Sebagai orang percaya, apapun situasi dan keadaannya, kita dituntut untuk tetap hidup dalam kejujuran. Bagaimana bisa menjadi seorang yang jujur? Diawali dengan ketulusan hati seperti tertulis dalam Amsal 11 ayat yang ketiga berkata demikian. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Artinya, orang yang hidup jujur pasti takkan terlepas dari yang namanya ketulusan hati. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tertulis dalam Mazmur 50 ayat 23b. Demikianlah renungan kita hari ini. Janganlah kita menjadi pendengar saja, tapi marilah kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Selamat beraktivitas hari ini dengan iman dan imun yang teguh. Salam sehat jasmani dan sehat rohani. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Sekarang mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih atas pencerahan-Mu bagi kami untuk memahami dan mengerti kehendak-Mu ya Tuhan, agar kami belajar hidup jujur dalam seluruh aspek kehidupan kami, karena hal itu menyukakan hati Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami selalu.
Kami berdoa bagi yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa bagi yang sedang bergumul dengan berbagai masalah kehidupan ini, kiranya Tuhan tolong dan memberikan jalan keluar. Berkatilah seluruh aktivitas kami hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus, menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa.